sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video versus. Nah kali ini menuju akhir tahun nih ya, kita harus udah siap-siapin diri nih. Aku udah lagi cari tiket-tiket nih mau pergi ke luar negeri gitu ya. Kan udah lama akhirnya kita bisa maksudnya penerbangan negara-negara lain juga udah dibuka. Jadi ya liburan akhir tahun ini mari kita ke luar negeri. Enggak sih, menurut aku juga baru nyari tiket. Dan tiket untuk aku kan pulang kampung, aku pengen ketemu keluarga. Udah lama gak ketemu, aku udah terlalu lama merantau. Jadi aku mau pulang, habis itu mau ngobrol-ngobrol, mau chit-chat, mau gosip, mau jalan-jalan ya kan. Keluar negeri ngapain? Kalau misalnya berarti emang kemarin pas pandemi itu nggak pulang kampung gitu nggak ya? bisa kan, kan nggak boleh. Jadi untuk akhir tahun ini aku akan lebih memilih untuk liburan pulang kampung daripada keluar negeri. Nah kalau sahabat Nova, kamu tuh tim yang kalau liburan akhir tahun itu liburan ke luar negeri mendapatkan pengalaman baru di luar negeri, atau pulang kampung bertemu, berkumpul, bercengkrama dengan keluarga? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Kalau misalnya kamu kenapa nih alasannya lebih memilih untuk keluar negeri, padahal kan ada keluarga di Indonesia yang harus kamu datangi dan harus kamu kunjungi, berarti kamu tidak sayang keluarga? Enggak dong, kadang kita keluar negeri itu kan juga bisa sama keluarga, dan keluar negeri itu juga kita bisa menciptakan kenangan yang nanti kita bisa ceritakan kepada keluarga-keluarga atau bahkan anak cucu kita nanti. Jadi itu sesuatu yang priceless juga gitu loh sahabat Nova, ya nggak sih? Kayak pergi liburan ke luar negeri, menikmati pemandangan itu bisa membuat kita juga belajar budaya-budaya luar juga. Kita jadi tambahin informasi tentang budaya luar juga. Betul. Terus selain itu ya menambah teman juga bisa kan. Sebenarnya semua yang kamu ucapin itu bisa kita lakukan juga kalau misalnya kita liburan ke pulang kampung. Plus kalau liburan pulang kampung itu kita bisa melepas rindu, seperti yang aku bilang. Kita bisa kangen-kangenan ketemu sama keluarga, terus ngeliat-liat kamu halaman. Apalagi kalau misalnya orang merantau kan kayak, apalagi lagi masa pandemi gini, orang jarang boleh ke pulang kampung gitu ya. Atau mungkin kebijakan-kebijakan untuk pulang kampung itu agak ribet gitu, atau harus swab dan segala macamnya. Tapi biasanya tuh kalau pulang kampung itu kan cuma kayak sekali atau 2 kali dalam setahun. Kayak misalnya cuma lebaran doang, atau mungkin cuma Natal doang, atau mungkin cuma akhir tahun doang. Karena kan kita nggak tahu kerjaan di Jakarta ini kan seperti apa hektiknya dan hebohnya, apalagi harga tiket juga. Ya menurutku kalau misalnya ada waktu liburan lebih bermakna. Itu dia kalimatnya, lebih bermakna untuk kita habiskan bersama dengan keluarga. Abis kita juga kalau misalnya pulang kampung, kita tuh juga bisa mengingat-ingat lagi masa kecil kita di kampung. Ya kan, kayak misalnya dulu kita suka main di sini gitu. Jadi daripada membuat memori baru, lebih baik mengulang-ulang memori dan merasakan bagaimana tuh memori itu terlalu berharga untuk kita lepaskan gitu loh. Jadi enggak. Menurutku tetap kalau misalnya untuk luar negeri masih agak, apalagi luar negeri kan mahal. Nginepnya mahal, tiketnya mahal, terus belum jajan-jajannya mahal. Terus kan currency keuangan kita dengan luar negeri atau negara yang kita kunjungi kan beda-beda gitu. Ribet. Nih Hani, zaman sekarang nih, apalagi sekarang ya setelah baru selesai, maksudnya kita belum bisa sih bilang udah selesai pandemi, tapi di masa-masa sekarang ini justru tiket ke luar negeri ke beberapa negara ya itu lebih murah daripada tiket dalam negeri. Percayalah Agni, ini kita nggak usah sebut kota atau negara mana ya, tapi mungkin sahabat Nova udah tahu nih negara-negara mana yang tiketnya tuh lebih murah daripada Anda pulang, misalnya saya ke Medan gitu, mahal, udah. Nah sementara kalau untuk biaya ya sebenarnya sama aja loh. Misalnya kita ke luar negeri memang perlu tiket dan penginapan. Betul. Tapi tiketnya lebih murah, penginapannya pun nggak mahal. Kalau ke pulang kampung, kamu perlu tiket dan oleh-oleh. Anda kira oleh-oleh untuk keluarga besar di kampung itu murah? Tentu tidak. Belum lagi Anda di sana. Ya kan kita bukan karena kita hitung-hitungan atau apa, tapi kan pasti kita punya keinginan juga lah untuk menyenangkan, jajanin kayak gitu-gitu. Dan menurut prinsip ekonomi itu juga sebuah pengeluaran gitu. Kalau ngomongin masalah uang itu semua bisa diatur. Jadi ya kadang lebih untung malah keluar negeri. Kamu ceritain pengalaman baru, ya uangnya sama aja kayak kamu pulang. Oke, itu uang.
Tapi kalau dari mental, dari kehektikan di Jakarta. Jakarta kan hektik ya sahabat Nova. Mau berangkat macet, abis itu di kantor juga mungkin ada hal-hal yang bikin kita bete gitu kan. Abis itu mungkin ketika pulang juga harus menjalani macet lagi. Belum lagi kalau misalnya ada banyak problem-problem lah yang muncul gitu kan. Melepas penat itu lebih baik di kampung halaman. Melepas penat, ketemu orang-orang. Iya, apalagi kalau misalnya kayak aku di Jogja gitu, itu kan kayak banyak sawah. Habis itu kita bisa ngeliat ijo-ijo, rasanya tuh kayak akhirnya nggak ngeliat gedung lagi gitu, akhirnya nggak ngeliat kemacetan lagi. Even maksudnya semacet-macetnya Jogja gitu ya, paling hanya di tempat-tempat wisata aja, bukan di, maksudnya bukan kehidupannya bukan penuh kemacetan. Itu dia. Terus habis itu kita juga bisa, kalau tadi kamu bilang mempelajari budaya-budaya baru, kita juga bisa mempelajari juga hal-hal yang mungkin kita baru tahu nih tentang kampung halaman kita, destinasi wisata baru, dan itu kan juga bisa mendongkrak ekonomi negara kita sendiri. Daripada kamu menguntungkan negara orang lain dengan kamu datang ke sana, lebih baik kamu memberikan uang hasil kerja kerasmu itu untuk UMKM di daerah, atau mungkin juga kamu bisa mungkin jadinya punya alternate bisnis. Biasanya kan mungkin ada orang yang kesel kerja terus gitu, maksudnya males untuk jadi kerja kantoran dan pengen buka usaha. Balik ke kamu itu juga bisa membuat kita jadi terbuka. Iya, kayaknya ini belum ada deh di kampung ini, kayaknya bisa deh kita manfaatkan peluang bisnis gitu. Jadi sebenarnya walaupun ya kita beliin oleh-oleh dan segala macamnya, kita bisa balik modal kalau misalnya kita punya usaha. Atau misalnya kita bisa melihat destinasi-destinasi wisata yang baru gitu kan, hitung-hitung promosiin wonderful Indonesia gitu loh. Jadi kalau sahabat Nova mungkin ya pasti aku lah, nggak mungkin lah mereka keluar negeri. Mungkin karena liburan akhir tahun itu kan liburan lumayan panjang. Benar. Terus akhir tahun itu momen yang dirayakan oleh semua negara gitu kan. Jadi perayaan-perayaan negara-negara tertentu itu pasti beda-beda. Terus kayak kita dapat pengalaman baru. Yang kalau pulang kampung itu bisa kapan aja gitu. Kalau misalnya kayak Lebaran, di luar kan belum tentu tuh ada perayaan-perayaan Lebaran, hari raya kayak gitu kan. Sementara kalau akhir tahun itu countdown pindah tahun kayak gitu tuh lebih wow gitu. Nah, sahabat Nova, kalau misalnya kamu tim yang memilih keluar negeri, coba berikan pendapat kamu. Kamu tim yang keluar negeri atau pulang kampung nih liburan akhir tahun ini? Jadi menurutku tetap aja kalau keluar negeri, tadi kan kamu bilang ya boros lah gitu kan. Mungkin iya lebih murah dari harga tiket. Iya deh, aku setuju deh. Emang ada sih beberapa tiket yang kalau keluar negeri lebih murah daripada kalau misalnya kita di dalam negeri. Tapi kalau misalnya jadi di sana, uang yang harus kamu keluarkan kan kayak harus siap banyak gitu loh. Kalau di pulang kampung itu kan kita bisa kayak mungkin keluarga juga nggak mau kita mengeluarkan uang, jadi kayak ya udah gitu kalian mau apa, kamu mau apa, udah kita jajan deh gitu. Jadi maksudnya bersama gitu. Kalau kamu keluar negeri kan sendiri gitu misalnya ya udah itu keuangan uang yang kamu bawa, ya udah itu aja yang kamu pegang sampai kamu terakhir liburan. Nah, itulah yang membuat kita lebih bijaksana menentukan budget-budget tertentu. Jadi kita bisa seseorang yang pintar atur uang, atau ya akhirnya kita mempersiapkan ada itinerary-nya. Itu kan sesuatu tantangan khusus lagi, dan kita jadi berupaya gitu loh. Bisa nih segala sesuatu itu. Jadi bisa lebih mandiri gitu ya kalau mandiri juga. Ya kalau misalnya ke pulang kampung sih memang kan jadwal ya terserah kita kan. Toh jadwal jamnya sama. Terus kayak misalnya ketemu keluarga juga ya udah paling kapan aja gitu ya. Tapi kan tuh preferensi ya sahabat Nova. Lah, pilihan sahabat Nova. Nah, kalau kamu ini karena habis maksudnya 2 tahun ini kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Tahun ini akhirnya bisa keluar negeri. Nah, kalau sahabat Nova, kamu tim yang memilih untuk pergi keluar negeri di akhir tahun atau pulang kampung? Menurutku masih tetap masuk akal pulang kampung. Tapi kalau misalnya sahabat Nova punya pendapat lain, tulis di dalam kolom komentar. Kita akan cari sebenarnya liburan akhir tahun itu kemana sih lebih saling enaknya. Berbagi dulu ya. Kira-kira kamu pulang kampung kemana juga nih? Betul. Atau kamu keluar negeri kemana juga? Silakan bagikan di kolom komentar. Yang paling penting kalau misalnya kamu mau liburan ke luar negeri ataupun pulang kampung, yang penting bersama orang-orang tersayang, dan jangan lupa bikin banyak memori-memori baik, memori-memori indah biar nanti bisa dikenang. Dan gitu. Tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Nah, untuk sahabat Nova yang mungkin penasaran dengan perdebatan-perdebatan receh tapi informatif lainnya, bisa langsung nonton di playlist Versus di YouTube Nova. Dan kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi lainnya juga dalam bentuk video di YouTube-nya Nova. Serta kamu bisa dapatkan berita terupdate di nova.id dan tabloid Nova terbaru. Betul sekali. Bye-bye.